Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara, beberapa waktu ini Jawa Timur dan beberapa wilayah lainnya yang ada di Indonesia mulai masuk musim penghujan. Karena itu hampir setiap hari kita mendapatkan informasi dari BMKG yang memberitahukan kepada masyarakat, khususnya kita yang ada di wilayah Jawa Timur, bahwa perakiraan cuaca apakah akan hujan, intensitas sedang, lebat, disertai petir, dan sebagainya. Nah, saudara, apa tujuan dari BMKG memberikan informasi terkait perakiraan cuaca ini? Tentu bukan bermaksud untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi lebih tepatnya agar masyarakat dapat berjaga-jaga atau bersiap-siap menghadapi musim penghujan. Masyarakat diminta untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kita dapat terhindar dari bahaya banjir ataupun tanah longsor dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, demikian juga Paulus di dalam bacaan kita pada hari ini menyampaikan pesan kepada Timotius. Tentu saja pesan itu bukan untuk menakut-nakuti Timotius, tetapi pesan itu menjadi sebuah gambaran tentang keadaan yang akan dihadapi oleh Timotius. Dan saudara, keadaan itu adalah dikatakan keadaan yang sukar, keadaan yang berat untuk dihadapi. Kata sukar atau berat itu juga mempunyai makna ganas, berbahaya. Dalam bahasa Yunani klasik, kata ini dipakai untuk binatang buas yang berbahaya dan untuk kondisi atau keadaan laut yang sedang mengamuk. Dan saudara, kata ini satu kali lagi itu dipakai di dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam cerita tentang orang Gadara yang dirasuk oleh setan yang buas, yang tidak terjinakkan seperti binatang liar, dan yang dilukiskan oleh Matius sebagai yang sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Jadi saudara, keadaan ini bukanlah sebuah keadaan yang biasa-biasa saja, tapi sebuah keadaan yang sangat berbahaya dan yang harus diwaspadai dengan serius. Jadi mengapa Paulus mendesak Timotius untuk mengerti apa yang sudah diketahuinya? Saudara, pasti karena Paulus mau menekankan bahwa perlawanan menentang kebenaran firman Tuhan atau kebenaran Tuhan bukanlah sebuah situasi yang akan segera berlalu, tetapi ini menjadi suatu ciri khas zaman yang akan terus ada dan yang akan terus terjadi. Saudara-saudara, orang yang telah terjatuh dalam dosa yang jahat, yang tabiatnya dikatakan sudah bejat, yang perilakunya berpusat pada kepentingan dirinya sendiri dan tidak takut akan Allah, yang akal budinya dikatakan memusuhi Allah dan hukumnya, dan yang menyebarkan kejahatan dan juga menentang Allah. Karena itulah, jika kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 2-4, di sana dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama dan tidak tahu mengasihi.
tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, tapi seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, supaya Timotius berjaga-jaga, jangan sampai ketularan dengan orang-orang yang demikian. Atau jangan sampai Timotius terbawa oleh arus pasang ini. Dia harus berdiri teguh dan dengan penuh keberanian menentang keadaan yang sedang melanda. Demikianlah juga bagi kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita diajak untuk sadar dengan situasi zaman yang saat ini sedang kita hadapi dan yang esok masih akan terus terjadi. Bukan hanya sadar, tetapi kita diminta juga untuk berjaga-jaga. Dan yang terpenting adalah tetap tinggal teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kiranya kita menjadi orang-orang yang demikian. Tuhan memampukan kita. Mari bersama-sama kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa zaman di mana saat ini kami hidup, bahkan zaman di masa yang akan datang, tidaklah semakin baik. Banyak manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi orang-orang yang menentang kebenaran firman Allah. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh sadar dengan situasi kehidupan kami, supaya kami juga berjaga-jaga dan kami menjadi orang-orang yang memilih untuk tetap tinggal teguh dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, mampukanlah setiap kami. Demi Kristus kami berdoa.